Smart FM. Smart Career. Smart listeners, sekarang mungkin Anda sering mendengar istilah storyteller ya. Ini adalah sebuah ilmu yang dimana kita memainkan sisi emosional yang pastinya ini sangat kuat dan erat hubungannya dengan manusia. So, bagaimana menjadi storyteller yang baik dan apa dampaknya untuk kehidupan profesional kita, terlebih untuk karir, kita akan membahasnya dalam podcast Smart Career bersama dengan praktisi PR dan branding Mas Peter Fabian. Hai Mas Peter. Halo Mbak Audrey. Gimana kabarnya? Kasih. Baik, sehat ya. Dan pastinya tetap semangat ya untuk sharing terkait dengan storytelling. Karena Mas Peter ini terkenal sebagai storyteller, khususnya di LinkedIn gitu ya. Iya, jadi betul. kalau Anda mungkin aktif di LinkedIn, mungkin familiar dengan nama Mas Peter. Tapi sebelumnya Mas Peter, kita mau cerita dulu gitu ya. Karena storytelling ataupun storyteller ini identik kalau misalnya dulu zaman sekolah tuh ya bercerita, mendongeng, gitu ya, mendongeng gitu. Apakah konsep yang seperti ini gitu yang kita bawakan untuk meningkatkan karir kita? Atau sebenarnya seperti apa sih konsep storyteller kalau dari versi Mas Peter? Ya, kalau dari apa yang saya alami ya teman-teman sekalian, storytelling itu memang spiritnya itu bermula dari bercerita gitu, ya kan? Seperti kita di masa kecil atau di masa bayi gitu kan, dongeng sebelum tidur. Spiritnya dari situ, untuk membuai gitu ya kan. Orang senang mendengarnya terus tertidur gitu, ya kan anak kita. Nah, ketika itu dikonversi ke dalam komunikasi publik, itulah yang dilakukan di dunia branding sebenarnya ya. Praktisi branding itu semuanya pasti sepakat bahwa branding itu bermain di tataran emosional, bawah sadar seseorang. Di mana 80-90% keputusan kita itu dibuat di alam bawah sadar. Ya. Nah, disinilah storytelling berperan. Bagaimana kita membuat komunikasi yang kita lakukan itu merasuk sampai ke alam bawah sadar. Ya. Dan itu bisa kita lakukan baik percakapan biasa atau juga di media sosial. Ya, di media sosial ini yang paling pas gitu sebenarnya untuk menerapkan storytelling, karena disitulah publik bisa terinformasi dengan jumlah banyak gitu ya, gitu. Dan dari jumlah banyak itu nanti berkomunikasi dengan kita menyusut. Nah, inilah yang kemudian menjadi network berkualitas tinggi. Gitu, Mbak Audrey. Ini prinsip scraping data sebenarnya, ya kan. Jadi kita dengan storytelling mengumpulkan audiens, terus nanti mengerucut, lalu menjadi orang-orang yang lebih serius mau membangun sesuatu dengan kita. Inilah yang kemudian ya saya sebut sebagai jejaring hubungan baik yang berkualitas tinggi. Ya, ini pasti akan dampaknya baik sekali gitu ya untuk kita para profesional ataupun yang sedang menuju ke arah profesional gitu karirnya. Tapi kan jadi bingung gitu Mas, kalau misalnya kita ngomongin storytelling, mungkin kalau ingat dulu cerita Cinderella, cerita-cerita yang ya dongeng. Kalau kita mau storytelling di sosial media gitu ataupun di berbagai platform, apa sebenarnya yang bisa jadi materi gitu untuk diceritakan, untuk dibuaikan? Boleh dibantu Mas? Jadi gini, teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, kita hidup di era teknologi dan media sosial, di mana informasi itu bergerak tanpa batas ya, begitu derasnya setiap hari ke benak kita, sehingga kita itu menjadi overwhelming kan, ya kan, jadi overload gitu informasi, ya. Nah, ketika orang sudah overload dengan informasi, orang itu cenderung tidak mau menerima informasi lain, ya kan, karena gue udah muak lah, ya kan. Orang butuh cerita, sesuatu yang beda, sesuatu yang lebih menyenangkan, sesuatu yang lebih bisa dia seleksi, touchy, untuk masuk ke mental dan alam bawah sadarnya. Karena informasi itu kan masuk ke alam sadar, gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita itu gimana ya, harus melatih, ya kan, harus melatih komunikasi kita sedemikian rupa, sehingga orang lain suka sama kita. Karena kita masih berurusan dengan manusia ya, Mbak Audrey gitu, di mana like and dislike itu sangat lumrah. Ya, pasti. Ketika orang katakan, oh kita nggak bisa like and dislike, tidak profesional, tidak rasional. Lah, kenyataannya nggak bisa seperti itu juga sih, ya. Kita nggak bisa hitam dan putih. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, robot, artificial intelligence,
itu justru semakin menjadi seperti manusia. Yeah. Semakin halus algoritmanya, semakin mendekati karakter manusia, emosional. Mungkin suatu saat robot bisa menangis, gitu. Mungkin suatu saat robot bisa berempati. Betul. Misalnya kita pulang suntuk gitu ya, habis dimarahin bos gitu. Bukan yang nggak mungkin nanti ada robot atau AI gitu yang bisa menyapa kita. Sepertinya Anda tidak menyenangkan hari ini gitu ya. Kalau menghibur ya. Kalau dulu zaman saya itu mobil Kit gitu ya. Oke. Knight Rider gitu kan. Dia bisa tahu Michael Knight itu lagi marah, emosi, ketakutan gitu. Dari detak jantungnya bisa terdeteksi aliran darah gitu ya. Ini cuma masalah waktu, teman-teman sekalian. Ketika mesin dan artificial intelligence menjadi seperti manusia gitu ya. Loh, kok kita jadi kayak semakin robot gitu, semakin seperti robot gitu ya kan? Kan ini nggak oke. Manusia justru harus kembali ke ya fitrahnya lah sebagai manusia gitu ya, makhluk emosional. Dan karena itu kita sebaiknya ya bisa membangun suatu cara berkomunikasi, membawakan diri kita yang bisa menyentuh tataran emosi seseorang atau orang lain. Ya, karena ketika emosi atau bawah sadar orang itu sudah bisa kita sentuh, selebihnya itu masalah teknis itu gampang. Ya, orang kalau udah suka, ya udah. Selebihnya bisa diatur. Betul. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Menarik ya. Jadi sebenarnya apapun yang mungkin kita alami, kita lihat, kita rasakan tuh bisa di-share sebenarnya, Mas ya. Sebenarnya bisa di-share dengan pengemasan yang menarik ya. Tanpa harus terlalu menguak misalnya kehidupan kita yang pribadi gitu ya, atau ya privacy gitu. Sebenarnya bisa. Contohnya apa? Cara berpikir kita dalam menanggapi satu fenomena gitu ya. Ini lebih menarik. Karena apa? Di tengah derasnya arus informasi ini, orang justru semakin suka dengan segala sesuatu yang bersifat personal. Ya. Opini Mas Peter apa? Opini Mbak Audrey apa gitu. Orang tuh senang mendengarkan opini orang. Ya kan, makanya kan seleb-seleb itu suka diwawancara, ya padahal nggak penting juga sih gitu kan. Tapi orang senang ngedengerin opininya apa sih gitu. Karena berita-berita itu sudah sama kan, lagunya itu udah sama. Tapi orang tertarik sama opini. Pendapat orang gimana? Menurut Anda bagaimana? Pejabat gimana? Motivator gimana? Gitu kan. Jadi begini teman-teman sekalian. Di tengah derasnya arus informasi, seperti sekarang ini ya, semuanya informasi itu mirip, dari portal berita ya kan, dari mana-mana. Orang cenderung mencari sesuatu yang beda. Ya, yang mereka itu bisa setujui atau approve ya untuk masuk ke alam bawah sadar mereka, untuk masuk ke alam emosional mereka. Dan mereka ingat-ingat terus. Itulah sebabnya kenapa sekarang orang-orang itu cenderung lebih suka dengan yang lebih personal. Ya, contohnya misalnya apa? Opini. Ya, opini kita apa atas kejadian itu gitu ya. Kejadiannya kan sama gitu ya. Tapi opini orang bisa beda. Nah, orang itu sekarang tertarik dengan opini-opini tersebut. Nah, sehingga kita dalam melakukan komunikasi publik gitu ya, entah dengan di komunitas ya kan, atau ngomong langsung atau di media sosial, yang membuat tulisan kita menarik atau konten kita menarik itu adalah ketika kita memasukkan opini kita yang dikemas secara menarik, walaupun ada misi edukasi di dalamnya. Gitu teman-teman sekalian. Jadi saya percaya ya bahwa kita bisa mengedukasi publik dengan tetap mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik, dan mereka setujui untuk masuk ke alam bawah sadar mereka. Justru disitulah keberhasilan misi edukasi. Ya, ketika apa yang kita hantarkan itu masuk ke alam bawah sadar. Gitu. Karena itu dulu kita di zaman sekolah kan ada tuh ya guru-guru yang menarik, muridnya bergairah belajar. Ada yang boring ya kan, malah murid jadi bengal gitu ya. Itu masalah emosional kan sebenarnya. Saya suka sama gurunya. Setelah suka sama guru, baru mendengarkan pelajarannya. Padahal yang dihantarkan guru itu sama dengan yang lain, kan ada kurikulumnya kan gitu. Tapi begitu suka sama orangnya, mereka mau mendengarkan. Itu. Kita hanya mendengarkan orang-orang yang kita suka, yang kita yakin bermanfaat gitu untuk diri kita. Nah, itulah fondasi storytelling, itulah fondasi branding. Ya, makanya kalau brand-brand besar itu lebih banyak menggunakan storytelling, ya. Itu adalah karena mereka tahu bahwa itu adalah metode komunikasi yang bisa diterima publik. Bukan yang hanya mengagung-agungkan brand mereka atau diri mereka gitu ya kan. Itu Mbak Audrey. Jadi ini sebenarnya satu skill ataupun mungkin kompetensi yang baik gitu ya untuk kita bisa meningkatkan karir, mungkin juga memberikan edukasi, memberikan pesan dan lain sebagainya. So, mungkin untuk teman-teman yang baru terbuka gitu ya, Mas Peter ya, pikirannya
Oke, ya memang bener deh, saya harus jadi storyteller gitu ya. Mungkin memaksimalkan sosial media masing-masing. Apa tips pentingnya dulu gitu untuk kita bisa memulai storytelling yang baik dan benar? Silakan. Ya, nah ini adalah bagian paling penting ya teman-teman sekalian, yaitu memahami nuansa mental publik. Oke. Ya, memahami pasar. Ya, brand-brand besar yang marketingnya itu sukses, itu mereka lakukan ini terlebih dahulu, riset pasar. Oke. Ya, kesukaan orang di negara ini pasti beda dengan kesukaan orang di negara lain. Ya, itu kan memahami pasar. Betul. Ya, apa yang misalnya berjalan sukses di Amerika nggak bisa serta-merta diterapkan plek-plek di sini. Ya. Ya, contohnya misalnya ayam crispy di Amerika itu kan nggak ada rasanya. Kalau di sini harus lebih Bervariasi. ya kan, sambelnya harus lebih pedas. Betul. Kurang lebih itulah yang apa ya, yang harus kita lakukan juga ketika membangun komunikasi tentang diri kita. Misalnya gini, misalnya kita butuh pekerjaan, Oke. ya kita lagi nyari kerja misalnya. Lalu kita mengkomunikasikan kompetensi kita itu secara satu arah gitu ya, tidak mengerti konteks kebutuhan publik, kebutuhan pasar gitu ya. Saya bisa ini loh, saya bisa ini loh gitu. Tapi ternyata kita nggak tahu, bukan itu yang dibutuhkan pasar gitu ya kan. Oh, ternyata yang dibutuhkan pasar adalah pekerja yang misalnya lebih mengerti teknologi, ya, mengerti menggunakan beberapa apps A, B, C, D, E gitu kan. Terus bisa bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, ini kan ketika sudah paham itu ya kan, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Ya. Sehingga plak masuk, kita lebih mudah untuk direkrut. Yes. Itu ini yang kebanyakan tidak dilakukan orang-orang, ya Mbak ya, teman-teman sekalian. Meriset pasar, memahami nuansa mental pasar. Seperti apa? Gitu. Ya, contohnya kayak misalnya kita audiens di LinkedIn, itu beda dengan mental audiens di Instagram. Beda dengan mental audiens di Twitter ya, X gitu sekarang. Itu beda. Ya, makanya ketika kita berusaha berbicara satu arah dengan tone atau narasi yang sama, dipastikan gagal. Gitu. Kita treat narasi dan cara kita berkomunikasi di X, di IG, di LinkedIn itu beda semua. Gitu, Mbak. Ini yang harus terlebih dahulu dipahami. Dan tentu nggak mungkin kita bicarakan ini dalam kesempatan beberapa menit ya. Betul. Gitu. Karena saya sendiri membangun LinkedIn itu dalam 4 tahun baru bisa mendapatkan hasil ya, berupa monetisasi gitu. Yang mana sebelum saya membangun di LinkedIn itu, saya sudah lakukan itu dulu. Coba-coba eksplorasi itu dari sejak zaman Friendster. Friendster, itu Audrey SD. Iya, Friendster gitu ya. Terus kan lahir ada MySpace gitu ya. Betul. Terus baru ada Facebook gitu kan. Nah, itu aku eksplorasi itu Facebook. Eksplorasi. Tapi pas aku terapkan hal yang exactly sama di Facebook, di LinkedIn, reaksinya beda. Beda jauh dan hasilnya ada. Gitu. Jadi ini yang aku sebut sebagai memahami audiens. Dari situlah aku bisa tahu akhirnya ya bahwa oh, audiens ini yang berperan penting, kunci, bukan kita ya sebenarnya, ya kan? Karena itu kita mau memahami keinginan atau nuansa batin audiens ini jauh lebih penting daripada pesan yang kita sampaikan itu sendiri. Betul. Ya kan? Nah, ini yang saya sebut sebagai konteks, memahami konteks audiens. Memahami konteks nuansa batin publik. Ini konteks. Kontennya gampang mengikuti. Begitu kita memegang konteks, 80% pekerjaan selesai sebenarnya. Konten apapun yang kita deliver, orang suka. Orang suka karena orang udah suka dengan kita yang memahami mereka gitu. Yang berbicara dengan bahasa mereka. Gitu, Mbak. Oke, ini tips praktis dan juga pastinya harus terus dieksplorasi seperti kata Mas Peter pastinya ya. Kalau ngomongin tentang LinkedIn kayaknya kita bikin seri terbaru lagi nanti. Lagi. Yang pasti kita juga akan belajar memaksimalkan LinkedIn nanti di episode berikutnya. Jadi, listeners, semoga insight ini bisa bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa untuk gunakan ataupun tingkatkan lagi skill storytelling Anda karena ini yang akan membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Audrey Juwana pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.